Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Abid Abdirrahman, dari Prodi Teknik dengan NIM 2505 100 108 dari Prodi Teknik Elektro. Di video ini, aku akan menjelaskan atau melaksanakan tugas perbaikan nilai UAS, di mana tugasnya adalah membuat soal tentang transformasi Laplace dan menjawabnya. Oke, saya akan mulai dari nomor pertama. Tentukan transformasi Laplace dari soal berikut. Ft sama dengan 3T pangkat 3 minus 2T pangkat 2 plus 5T min 7. Jawab. Untuk merubah ke Fs, aku akan mengelompokkan setiap variabelnya dulu. Pertama adalah L 3T pangkat 3 plus L min 2T pangkat 2 plus L 5T plus L min 7. Dalam bentuk pangkat atau bisa dibilang pangkat n, untuk merubahnya ke dalam Laplace, transformasi Laplace, kita merubahnya menjadi n faktorial per s pangkat n plus 1. Sehingga untuk 3t pangkat 3 akan menjadi 3 faktorial bagi s pangkat 3 plus 1. Oh ya, untuk kali tiganya kita keluarkan karena itu tidak berhubungan dengan tidak berhubungan langsung dengan t pangkat 3. Lalu untuk yang min 2 akan menjadi min 2 kali 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1. Lalu untuk 5T akan menjadi plus 5 kali 1 per S 1 plus 1. Dan untuk min 7 ini sebenarnya memiliki T. Namun T-nya adalah T pangkat 0. Sehingga akan menjadi min 7 kali 1 per S 0 plus 1. Karena 0 plus 1 adalah 1, menjadi S saja. Oke, selanjutnya kita menghitung faktorialnya. Faktorial dari 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, sehingga akan menjadi 6, yaitu 3 kali 6 per S pangkat 4. Selanjutnya adalah min 2 kali 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1, sehingga tetap 2. Untuk 5, karena 1 faktorial adalah 1, maka hanya 1. Selanjutnya adalah min 7 kali 1 faktorial. 1 faktorial ada 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 18 per S pangkat 4 min 4 S pangkat 2 plus 5 S pangkat 2 min 7S. Itu adalah bentuk akhir dari transformasi Laplace-nya atau Fs dalam satuan Laplace. Selanjutnya adalah nomor 2. Tentukan transformasi Laplace dari soal ini. Ft sama dengan 4 sin 3T min 2 cos 2T. Sebelumnya perlu diketahui L sin AT sama dengan A per S kuadrat plus A kuadrat. Lalu untuk cos adalah L cos AT sama dengan S per S kuadrat plus A kuadrat. Yang membedakan sin dan cos adalah bagian atasnya, yaitu untuk sin adalah A dan untuk cos adalah S. Oleh karenanya, Fs akan kita kelompokkan terlebih dahulu. Fs sama dengan L dalam kurung 4 sin 3T, lalu ada plus L min 2 cos 2T. Seperti yang kita lihat, A dalam sin dan cos adalah 3, sedangkan A dalam sin adalah 3, sedangkan untuk A dalam cos adalah 2. Sehingga untuk sin akan menjadi 4 kali sin 3 per S2 plus 3 kuadrat. Lalu untuk cos akan menjadi min 2 dalam kurung buka kurung S plus per S kuadrat plus 2 kuadrat. Dan tutup kurung. Hasil akhirnya akan menjadi 4 kali 3, 12. 3 pangkat 2 adalah 9. Lalu untuk min 2 kali S akan menjadi min 2S per S kuadrat. 2 kuadrat menjadi 4. Sehingga S kuadrat plus 4. Itu adalah hasil akhir dari nomor 2, yaitu Fs sama dengan 12 per S kuadrat plus 9 min 2S per S kuadrat plus 4. Lalu untuk nomor 3, tentukan inverse transformasi Laplace dari soal ini. Fs sama dengan 6S plus 30 per S kuadrat plus 25.
untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita pisahkan dulu variabel fs-nya, yaitu menjadi 6s per s kuadrat plus 25 plus 30 per s kuadrat plus 25. Nah, setelahnya kita akan menginverskannya, yaitu menjadi L inverse dari 6s per 2s kuadrat plus 25 ditambah L inverse 30 per s kuadrat plus 25. Di mana untuk kebalikan atau inverse-nya Laplace ini L L inverse per dalam kurung S per S kuadrat plus A kuadrat sama dengan cos AT. Sedangkan untuk L-1 A per S kuadrat plus A kuadrat 2 sama dengan sin AT. Untuk melanjutkan, kita harus memahami dulu apa yang mana cos, yang mana yang sin. Untuk yang cos, jelas kita bisa melihatnya dari adanya S atau tidak. Karena 6S memiliki S, maka dia akan menjadi cos, yaitu 6 dikali S per S kuadrat plus 5 kuadrat. Di mana 5 kuadrat adalah dari hasil plus 25 diakarkan. Selanjutnya adalah untuk 30 per S kuadrat plus 25 akan menjadi 6 kali 5 per S kuadrat plus 5 kuadrat. Tujuannya adalah untuk menyamakan A-nya, yaitu 5. 30 dibagi 5 adalah 6. Jadi 6 kali 5 per S kuadrat plus 5 kuadrat. Kalau udah begini, kita tinggal membentukkan menjadi cos AT dan sin AT. 6S per S kuadrat plus 5 kuadrat akan menjadi 6 cos 5T, sedangkan 6 kali 5 S kuadrat plus 5 kuadrat adalah menjadi 6 sin 5T. Oke, itu adalah hasil dari nomor 3, yaitu merubah Fs menjadi Ft. Selanjutnya adalah nomor 4. Tentukan inverse transformasi Laplace soal berikut. Fs sama dengan 2 per S dalam buka kurung S plus 4 tutup kurung. Oke, pertama-tama kita akan membentuknya menjadi bentuk parsialnya, yaitu karena ini memiliki 2S, jadi kita tinggal hanya menambahkan variabel, yaitu A per S plus B per S plus 4. Untuk selanjutnya kita akan memindahkan S dalam kurung S plus 4 ke bagian kanan, yaitu 2 sama dengan A, sehingga akan menghilangkan pembaginya. Sehingga akan menjadi 2 sama dengan A dikali S plus 4 plus B dikali S. Setelah bentuknya begini, kita tinggal memasukkan variabel yang kita ketahui untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Karena ada S plus 4, maka S akan memiliki nilai yaitu min 4, karena S plus 4 sama dengan 0, yaitu S sama dengan min 4. Kita masukkan variabel S sama dengan min 4 ke persamaan tadi, sehingga akan menjadi 2 sama dengan A min 4 plus 4, lalu plus B dikali 4. Karena min 4 plus 4 sama dengan 0, maka akan hanya tersisa B. B sama dengan 2 dibagi min 4, yaitu min 1 per 2. Oke, selanjutnya adalah kita mencari A-nya. Karena ada nilai S sama dengan 0, maka S sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan, yaitu 2 sama dengan A 0 ditambah 4 plus B dikali 0. Karena B dikali 0, maka B akan menghilang. Sehingga tersisa A sama dengan 2 dibagi 4, yaitu 1 per 2. Selanjutnya kita masukkan ke rumus parsialnya, yaitu A per S plus B per S plus 4. Sehingga akan menjadi 1 per 2 dikali 1S dan min 1 per 2 dikali 1S plus 4. Di mana inverse dari 1S adalah 1 dan inverse dari 1 plus per S plus 4 adalah E min 4T. Karena kita melihat untuk mendapatkan pangkatnya itu kita melihat di bagian kanan dari bagian pernya. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi 1 per 2 min 1 per 2 E min 4T. Selanjutnya adalah nomor 5, di mana ini adalah menentukan YX dari persamaan diferensial. Soal kelima adalah Y aksen
plus 5Y sama dengan 15, di mana Y0 sama dengan 2. Oke, langkah pertama adalah kita mengelompokkannya dulu, yaitu LY aksen plus 5LY sama dengan L15. SLY min Y0, LY aksen akan menjadi SLY min Y0 plus 5LY sama dengan 15S. Ini sesuai rumus yang ada, teman-teman. Aku bakal kasih tahu dulu ya. Untuk Y aksen adalah menjadi SLY min Y0. Jadi seperti itu. Setelahnya, Y0 akan dimasukkan nilainya, yaitu 2. Sehingga akan menjadi SLY min 2 plus 5LY. Sama dengan 15 per S. 15 per S ini dari L15 ya. Dimana 1 per S adalah 1. Sehingga 15 per S adalah 15 adalah 15 per S. Setelah ini kita kelompokkan bagian LY-nya. LY dalam kurung, buka kurung, S plus 5 tutup kurung. Sama dengan 15 per S tambah 2. Nah, kan 15 per S tambah 2 nih, kita harus kelompokkan dulu. Karena itu 2 dikali 2 per 1, 2 bagian atasnya dan bagian bawahnya itu kan hasilnya 2 per 1. Kita kalikan dengan S untuk menyamakan penyebutnya. Sehingga menjadi 15 plus 2S dibagi S. Kalau udah begini, tinggal pindahin S plus 5-nya ke bagian bawahnya, bagian kanan. Sehingga akan menjadi LY sama dengan 15 plus 2S dalam per S tutup buka kurung S plus 5 tutup kurung. Langkah keduanya adalah kita mencari parsialnya, yaitu akan menjadi A per S plus B per S plus 5. Selanjutnya kita hilangkan bagian bawahnya, yaitu akan menjadi dengan cara memindahkan S buka kurung S plus 5 tutup kurung. Sehingga akan menjadi 15 plus 2S sama dengan A dikali S plus 5 plus B dikali S. Karena ada nilai S sama dengan 0, maka akan kita masukkan ke persamaan. Sehingga akan menjadi 15 ditambah 2 kali 0, lalu sama dengan adalah A 0 tambah 5 plus B dikali 0. Sehingga tersisa A. A sama dengan 3 dari 15 dibagi 5. Selanjutnya kita masukkan nilai S plus 5 sama dengan 0, atau bisa dijadikan S sama dengan min 5. Kita masukkan ke persamaan. 15 plus 2 kali min 5 sama dengan A min 5 plus 5 plus B min 5. Karena A min 5 plus 5, maka akan menjadi 0. Sehingga tersisa B. B sama dengan 5 dibagi min 5, yaitu min 1. Setelah menemukan A dan B, kita tinggal memasukkannya ke bentuk parsialnya, yaitu sama dengan 3 per S min 1 per S plus 5. 1 per S adalah 1, sedangkan 1 per S plus 5 adalah E min 5T. Sehingga hasil akhir YX-nya akan menjadi 3 min E min 5X. Oh ya, untuk ini kan sebelumnya menjadi 5T ya, min 3 min E min 5T. Untuk merubahnya ke bentuk YX, tinggal mengganti T ke bentuk X. Selanjutnya adalah nomor 6. Tentukan YX dari persamaan diferensial berikut ini. Y double aksen plus 4Y sama dengan 8, di mana Y 0 sama dengan 1, dan Y aksen 0 sama dengan 0. Oke, lanjutnya mengelompokkannya. Langkah pertama, LY double aksen plus 4LY sama dengan L8. Nah, double aksen ini sama dengan S kuadrat dikali LY min SLY 0 min Y aksen 0, seperti itu. Karena udah kita ketahui Y double aksennya apa, tinggal kita masukkan semua, yaitu menjadi S kuadrat dikali LY min SL Y0 min Y aksen 0 plus 4LY sama dengan 8 per S. 8 per S dari L8, yaitu 8 per S. Setelahnya, kita masukkan nilai-nilai yang ada. Y0 sama dengan 1, dan nilai aksen 0 sama dengan 0. Oleh karenanya, akan menjadi S kuadrat min LY min S dikali 1 min 0 plus 4LY sama dengan 8 per S. Kita kelompokkan
kelompokkan yang punya LY, dan pindahkan yang nggak punya LY ke bagian kanan, yaitu S. LY akan menjadi LY kali S kuadrat plus 4 sama dengan 8S plus S. 8S plus S ini kita gabungkan dulu menjadi S kuadrat plus 8, karena dari S dikali S menjadi S kuadrat, dan 1 dikali S akan menjadi S, untuk menggabungkan 8 ditambah S. Selanjutnya kita pindahkan S kuadrat plus 4 ke bagian kanan, yaitu akan menjadi pembaginya. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi S kuadrat plus 8 sama dengan dibagi S dikali S kuadrat plus 4. Karena ini masih terlalu rumit, kita akan memecahkan S, kita akan menghilangkan yang bisa dihilangkan. S kuadrat plus 8 dapat menjadi S kuadrat plus 4 plus 4, di mana S kuadrat plus 4 ini bisa dicoret dengan S kuadrat plus 4 di bagian bawah, sehingga akan menyisakan 4 per S, 4 per S kali S kuadrat plus 4. Lalu, karena tersisa ini saja, kita akan mulai, sebelumnya kita harus memisahkannya terlebih dahulu, yaitu akan menjadi S kuadrat plus 4 per S dalam kurung, buka kurung, S kuadrat plus 4 plus 4 per S, buka kurung, S kuadrat plus 4. Dengan begini kita baru bisa menghilangkannya. Maaf tadi aku terburu-buru. Karena S kuadrat plus 4 sama memiliki nilai dengan di bawahnya, kita tinggal mencoretnya. Sehingga akan tersisa 1S. 1 per S lebih tepatnya. Oleh karenanya L sama dengan 1 per S plus 4 dibagi S dikali S kuadrat plus 4. Langkah keduanya adalah kita mencari parsial dari 4 per S dikali S kuadrat plus 4. Untuk 1 per S tidak perlu karena sudah dalam bentuk Laplace, bisa dalam bentuk Laplace. Karena S kuadrat ini berbeda dengan S, maka parsialnya akan menjadi A per S plus BS plus C per S kuadrat plus 4. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita tinggal menghilangkan pembaginya dengan memindahkan S dikali S kuadrat plus 4. Akan menyisakan 4 sama dengan A S kuadrat plus 4 plus B S plus C dikali S. Selanjutnya kita kalikan semua variabel, yaitu 4 sama dengan AS kuadrat plus 4A plus BS kuadrat plus CS. Untuk mencari nilai A, B, dan C, kita mulai mengelompokkannya terlebih dahulu. Pertama adalah variabel non-S, di mana non-S adalah 4 dan 4A. Sehingga 4 sama dengan 4A. A sama dengan 1. Selanjutnya adalah variabel S kuadrat, di mana S kuadrat tidak ada, maka sama dengan 0. 0 sama dengan AS kuadrat plus BS kuadrat. S kuadrat kita hilangkan dengan memindahkannya ke bagian kiri, yaitu 0 per S kuadrat, sama dengan 0. Sehingga akan menyisakan A plus B sama dengan 0. Karena A sudah diketahui yaitu 1, maka B sama dengan min 1. Selanjutnya adalah kelompok S. Karena hanya CS yang memiliki S, maka C sama dengan 0. Setelahnya, karena kita menemukan variabel A, B, C-nya, kita tinggal memasukkannya, yaitu menjadi 1 per S plus min 1 per S kuadrat plus 4. 0 tidak dimasukkan, karena sudah 0 tidak memiliki pengaruh apa-apa. Karena bentuknya plus. Sehingga LY sama dengan 1 per S plus 1 per S min S per S kuadrat plus 4. Sehingga inverse Laplace-nya akan menjadi 2 dikali 1 per S min S kuadrat plus 2 kuadrat. Karena untuk mencari bentuknya ini kita harus bentuk kuadratkan ya teman-teman. Sehingga akan menjadi YT sama dengan 2 min cos 2T. Ya, min cos 2T. Cos karena atasnya memiliki S. Sehingga hasil akhirnya akan menjadi YX sama dengan 2 min cos 2X. Yaitu tinggal mengganti T dengan X. Sekian dari penjelasan video tentang tugas perbaikan nilai UAS saya. Semoga bisa dipahami oleh menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.